dan Merapi Muda, ya. Nah, memang untuk Gunung Merapi ini ya, secara genesisnya ya, dia akan berada di zona depresi tengah kan, zona depresi tengah. Jadi kalau ini pegunungan selatan ya, kemudian ini zona depresi tengah, dan kemudian Gunung Merapi ini adalah gunung api yang sangat aktif tahun ya, untuk mengalami erupsi. Nah, kemudian erupsi yang terjadi ya itu kadang dengan sangat kuat ya, kemudian erupsi relatif kecil gitu ya. Nah, ini memang tergantung pada bagaimana aktivitasnya. Jadi kalau lama tidak mengalami erupsi ya, maka kemudian dia akan kekuatan itu akan semakin besar. Beda kalau kemudian terjadi frekuensi erupsi yang sering ya, maka kemudian tenaga yang tersimpan itu tidak terlalu lama sehingga kemudian terlepaskan begitu. Nah, lantas secara tadi saya katakan ya, ada Merapi tua ya, dan ada Merapi Muda. Mas tolong dibaca ke Mas ini ya. M Merapi. O-nya apa? Old. Oh ya, tua. Gitu ya. Nah, yang Merapi tua itu materialnya berat, batu dalam lava, termasuk ya. Kemudian kalau dia itu sudah membentuk breksi ya, karena umur dari proses terbentuknya batuan breksi ini relatif muda ya, walaupun dia mungkin sudah ribuan tahun ya, tetapi mengalami sementasi yang kuat, maka dia masih relatif. Nah, kemudian tadi dikatakan ya, bahwa dia masih mengandung olivin. Ya, olivin itu adalah di dalam deret bone, dia termasuk mineral yang paling mudah lapuk ya, itu dari sisi tingkat kemudahan pelapukan, dan kemudian dari jenisnya dia itu termasuk mineral yang discontinue atau continue ya. Jadi kan huruf Y ya, ada one itu yang sebelah kiri ya, yang sebelah kiri itu adalah termasuk yang discontinue. Nah, kemudian olivin ya, itu dari sisi klasifikasi berdasarkan silikat ya. Silikat itu apa? SiO4 kan ya. Atau membentuk rangka, dia termasuk apa? Lantai atau masih dia silikat tunggal ya. Nah, SiO4 ya, Si-nya bermuatan 4 positif. Oksigen ada berapa? 4 kali masing-masing 2 negatif, berarti ada berapa muatan negatif? 8. Si positif 4 ada 8 muatan negatif ya, sehingga dia tekor berapa muatan negatif? 4. Ada 4 muatan negatif itu, maka kemudian dia dapat menarik kation berupa apa? Yang lazim Fe dan Mg ya. Mg 2 positif dan Fe dalam bentuk ferro itu 2 positif ya, maka kemudian olivin itu biasanya dia akan dihuni ya oleh Mg dan Fe ya, dan kemudian dia itu ikatannya tidak kuat ya, sehingga dia akan mudah lepas di Fe itu, sehingga olivin itu termasuk mineral yang mudah lapuk dan kemudian melepaskan kation seperti Fe dan
misalnya kita menggunakan bahan natural, sebaiknya itu dikecilkan ukurannya dalam ukuran mes. Jadi satu mes itu sama dengan jumlah lubang per inci. Satu inci itu berapa senti? Satu inci berapa senti? Besar mana? Sama. Sehingga misalnya 200 mes. Artinya apa? Dalam satu inci itu ada 300 lubang. Dapat Anda bayangkan benda atau berapa? Seperti itu ya. Nah, begitu mungkin dalam kondisi masam itu akan lebih cepat ya, karena banyak ion hidrogen sebagai penukar kationnya. Tapi di sini misalnya dengan bahan organik, dengan pupuk hijau dicampur dengan kompos, ya kan, itu kan juga asam kan, asam-asam ada di kompos itu. Sehingga dengan demikian maka ion hidrogen yang terdapat dalam asam itu bisa mengkilat, bisa menukar kation yang terdapat dalam mineral. Ya. Jadi pada prinsipnya penggunaan bahan agromineral itu bagaimana supaya luas permukaannya itu sangat tinggi. Nah, luas permukaan sangat tinggi berarti kita harus menghaluskan ukurannya. Ya. Kemudian sebaiknya diberikan pada tanah-tanah yang seperti apa. Jadi itu efektif diberikan pada tanah-tanah yang masam. Maka reaksi-reaksi kimia dalam tanah dalam kondisi lembab itu berjalan terus. Ya, berjalan terus dalam proses pelapukan. Nah, konsekuensi dari itu maka banyak kation-kation yang sudah lapis, sudah banyak yang hilang. Dengan demikian maka yang menjenuhi itu banyak ion hidrogen diganti oleh ion hidrogen. Dan dengan demikian tanah-tanah masam itu pas kalau kita memberikan bahan agromineral karena mudah lapuk. Lapuk dari mana? Karena banyak ion hidrogen sebagai penukar kation, sehingga bahan-bahan agromineral yang masih mentah itu mudah dimanfaatkan, mudah rilis, lepasnya itu semakin mudah. Ya, itu. Atau pada suatu lahan, khususnya tanah yang dimanfaatkan terus-menerus, ya, terus-menerus, misalnya kita menanam padi. Sekarang itu kan hampir tidak berhenti menanam padi, hampir 1 tahun itu terus saja. Jadi ada pengurasan secara menerus unsur-unsur hara dalam tanah keluar. Dengan petani-petani kita itu sekarang sudah jarang memasukkan hasil pertanian itu ke dalam tanah. Jadi misalnya tanaman padi kalau zaman dulu itu jeraminya itu dikembalikan dalam tanah, karena dalam jerami itu, dalam daun itu sudah menguras unsur hara. Jadi tiap panen itu pasti ada pengurasan unsur hara. Jadi kalau kita menganalisis suatu daun itu pasti ada berbagai unsur hara, baik makro maupun mikro. Sehingga kalau kita memberikan bahan organik itu tidak hanya unsur makro saja, tapi unsur mikro juga akan ditambahkan. Ya. Kalau itu teruras terus, maka perlu yang namanya remineralisasi. Jadi remineralisasi adalah mengembalikan mineral ke dalam tanah. Dalam hal ini adalah dengan bahan mineral. Ya. Jadi dalam 2 hari kita praktikum ini yang terkait dengan bahan agromineral itu, yang pertama itu di sini jelas ya, di Merapi, di banyak unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Kemudian bahan mineral batuan karbonat. Batuan karbonat kira-kira di mana? Stasiun stop set mana? Ada di Ngingrom itu, ya, Ngingrom itu. Itu kan bahan karbonat. Ya. Nah, bahan itu bisa dimanfaatkan untuk mengkoreksi pH tanah pada tanah-tanah masam. Ya.
Dia tanah masam bisa dikoreksi dengan kalsium karbonat atau berupa dolomit. Jadi dolomit itu dan karbonat yang ya selain Ca yang menonjol juga mengandung magnesium. Jadi itu sebagai kapur pertanian itu dolomit. Maka kalau ini apa pemerintah dulu kalau memberangkatkan apa namanya transmigrasi itu pasti dibekali ada jatah untuk dolomit untuk memulihkan lahan, karena hampir sebagian besar ya lahan transmigrasi, kita ulangi, hampir sebagian besar lahan transmigrasi yang pada tanah mineral itu mempunyai kendala, yaitu kemasaman tanah yang tinggi atau pH tanah yang rendah ya. Jadi sebelum dikoreksi, maka tanah-tanah dalam pH yang rendah itu mempunyai banyak penyakit ya. Biasanya dengan pH yang tinggi, maka aluminium itu bisa larut, aluminium dalam tanah. Kalau larut, konsekuensinya dia bisa meracun tanaman, nanti bisa bersenyawa dengan fosfat, membentuk aluminium fosfat yang mengendap, tidak larut. Dan agromineral hal ini adalah bahan karbonat atau bisa kalsit, bisa dolomit. Kalau ini lengkap unsurnya ya. Jadi tidak hanya kalsium tapi juga berbagai unsur mikro itu ada di pasir Merapi. Jadi sangat potensial ya. Kenapa sangat potensial? Hampir 4 tahun sekali, bahkan kurang dari 4 tahun Merapi itu selalu memberikan bahan agromineral ya. Sehingga kenapa tanah-tanah sekitar rumah itu subur, karena selalu ada remineralisasi. Padahal sebenarnya proses genesisnya itu belum selalu terhambat terus, karena jadi kalau proses biogenesis, proses perkembangan tanah itu kan ada faktor waktu ya, selain dipengaruhi oleh faktor bahan hidup, kemudian relief, kemudian organisme ya, ada faktor waktu. Nah, faktor waktu itu yang semakin lama akan mengembangkan profil tanah. Akan dulu.